Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Fajriatul Rohmah dari Program Studi Pendidikan Matematika FKIP UHAMKA dengan nomor induk mahasiswa 18011050559. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian kualitatif saya yang berjudul Analisis Miskonsepsi Matematis Siswa pada Materi Bilangan Berpangkat dan Bentuk Akar. Latar belakang penelitian saya adalah hasil Program for International Student Assignment atau PISA pada tahun 2018 menunjukkan bahwa rata-rata nilai matematika siswa Indonesia yaitu 379. Nilai tersebut masih jauh di bawah rata-rata nilai matematika Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD yaitu 487. Sehingga masih sangat banyak sekali siswa di Indonesia yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran matematika, karena salah satunya adalah pemahaman konsep matematika. Kesulitan dan kesalahan para siswa dalam menyelesaikan suatu masalah matematika dapat disebabkan oleh para siswa yang tidak memahami konsep, dan juga salah memahami konsep yang diberikan. Salah memahami konsep dapat disebut juga dengan miskonsepsi. Siswa yang mengalami miskonsepsi pasti dapat melakukan kesalahan, tetapi siswa yang telah melakukan kesalahan belum tentu mengalami miskonsepsi. Fokus dan subfokus penelitian. Yang pertama, konsep, yang kedua, konsepsi, yang ketiga, miskonsepsi, dan yang terakhir, bilangan berpangkat dan bentuk akar. Pertanyaan penelitian yang pertama, bagaimana cara membedakan antara kesalahan dan miskonsepsi dalam menyelesaikan masalah matematika? Yang kedua, bagaimana gambaran deskriptif miskonsepsi siswa terhadap materi bilangan berpangkat dan bentuk akar ditinjau dari penyelesaian siswa. Dan yang ketiga, apa penyebab terjadinya miskonsepsi yang terjadi pada siswa terhadap materi bilangan dan bentuk akar. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana siswa memahami konsep matematis pada materi bilangan berpangkat dan bentuk akar agar tidak terjadi kesalahan dan miskonsepsi. Manfaat penelitian bagi peserta didik diharapkan dapat menerapkan model pembelajaran yang tepat untuk memudahkan para siswa memahami konsep matematis agar tidak terjadi kesalahan dan miskonsepsi. Bagi peserta didik, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan semangat dalam belajar matematika dan dapat memahami konsep matematis dengan baik. Bagi sekolah, diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik, khususnya dalam proses pembelajaran matematika maupun pembelajaran yang lainnya. Dan bagi kampus dapat dijadikan sebagai suatu referensi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau pihak lain yang ingin melakukan penelitian lanjut mengenai miskonsepsi matematis siswa terhadap materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Deskripsi teori. Yang pertama, konsep. Konsep merupakan kumpulan fakta, benda, atau peristiwa yang memiliki ciri khas yang sama. Yang kedua, konsepsi. Konsepsi adalah pengertian atau tafsiran seseorang terhadap suatu konsep tertentu dalam kerangka yang sudah ada dalam pikirannya, dan setiap konsep baru didapatkan dan diproses dengan konsep-konsep yang telah dimilikinya. Yang ketiga, miskonsepsi. Miskonsepsi merupakan suatu pola pikir pada siswa yang berbeda dengan konsep keilmuan yang diajarkan sebelumnya. Yang keempat, ada penyebab miskonsepsi, yaitu terhadap siswa, guru, konteks, dan cara mengajar. Yang kelima, bilangan berpangkat dan bentuk akar. Materi bilangan berpangkat dan bentuk akar merupakan materi yang diajarkan pada siswa kelas 9 pada SMP sederajat. Penelitian relevan yang saya ambil yaitu pertama Sarlina pada tahun 2015 dengan judul Miskonsepsi Siswa Terhadap Pemahaman Konsep Matematika pada Pokok Bahasan Persamaan Kuadrat Siswa kelas 10-5 SMA Negeri 11 Makassar. Yang kedua, Ayu Dewi Setianing Tias dan kawan-kawan pada tahun 2018 dengan judul Miskonsepsi Siswa SMP kelas 9 pada materi bentuk akar. Yang ketiga, Wisnu Lailatul Ikram dan kawan-kawan pada tahun 2018 dengan judul Analisis Miskonsepsi Siswa dalam Menyelesaikan Permasalahan Persamaan Kuadrat Satu Variabel Ditinjau dari Perbedaan Gender.
Yang ketiga, Herike Meidasari dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan judul penelitian Analisis Miskonsepsi Siswa SMP pada materi operasi hitung bentuk aljabar. Dan yang terakhir, Patricius Afrisno Udil dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan judul penelitian Analisis Miskonsepsi Siswa kelas 8 SMPN Lorotuan pada materi pola bilangan dengan Certainty of Response Index. Alur penelitian yang pertama, pembuatan proposal. Selanjutnya, persiapan penelitian, menyusun instrumen, pelaksanaan proposal, observasi, pemberian instrumen, wawancara, dokumentasi, menganalisis hasil penelitian, dan yang terakhir adalah pembuatan skripsi. Tempat dan waktu penelitian. Tempat berada di SMPN 1 Tangerang Selatan pada tanggal 5 April 2021. Latar penelitian karena tingkat pemahaman konsep matematis siswa di sekolah tersebut masih tergolong rendah. Metode dan proses penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan peran peneliti yaitu membuat proposal, membuat instrumen penelitian, melakukan penelitian dengan memberikan soal, observasi kepada peserta didik, dan wawancara kepada subjek, menganalisis hasil penelitian, dan membuat skripsi penelitian. Selanjutnya, data dan sumber data. Data primer merupakan data yang diperoleh ketika sudah melakukan penelitian di SMPN Negeri 1 Tangerang Selatan, sedangkan data sekunder merupakan data yang diambil secara tidak langsung pada saat penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan saya yaitu tes uraian, wawancara, dan pengambilan gambar. Teknik analisis data yang pertama, analisis data. Penelitian ini tidak mencari skor dalam analisis data, karena yang dibutuhkan adalah deskripsi miskonsepsi dan penyebabnya yang dialami oleh subjek. Yang kedua, reduksi data. Reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis, membuang yang tidak perlu, dan mengolah data mentah yang diperoleh dari lapangan tentang miskonsepsi siswa. Yang ketiga, penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan data yang tersusun atau tereduksi yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan. Data yang disajikan adalah data hasil wawancara dan hasil tes yang sudah direduksi. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan berupa hasil wawancara dan hasil tes. Pemeriksaan keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini didapat dengan triangulasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil analisis data dari subjek satu dengan subjek yang lainnya yang mempunyai miskonsepsi terhadap materi yang sama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.